sudah konsultasi untuk hari ini proses konseling, bener ya? Betul. Nah, sebelum proses konselingnya, apakah sudah pernah konseling saat sebelum sama saya atau sudah ya? Sudah kok Kak, sama Kak siapa ya, lupa. Ya udah. Oke, berarti sudah tahu proses konseling itu bagaimana dan asas-asasnya ya? Sudah. Oke. Karena hari ini konselingnya dengan saya, kita saya memberikan kesepakatan nih untuk Badal mau konseling berapa lama? 30 atau 45 menit? 30 menit saja deh. 30 menit sudah cukup ya? Cukup. Oke, karena 30 menit itu sudah cukup menurut Mbak Adel. Baik, kita proses konseling ya. Kita relax dulu Mbak Adel, jangan usah tegang-tegang. Oke. Cari tempat yang nyaman, tempat duduk yang nyaman, seenaknya Mbak Adel. Sudah nyaman. Oke. Hari ini mau cerita apa? Ceritanya tentang flashback ke apa kan ya? Boleh banget. Jadi aku tuh tipe orang yang sungkanan gitu loh, kayak enakan sama orang. Jadi dulu waktu SMA itu ada cerita mau nonton bioskop horor The Conjuring 3 atau The Nun gitu loh, yang pemainnya ada palak-palaknya gitu. Nah itu kan waktu booming-boomingnya masih promo-promo gitu ya, siapa sih yang nggak mau promo gitu kan. Betul. Nah terus itu aku tuh udah koordinir tentang tiketnya dan lain-lain. Nah ini teman-temanku ini teman dari Gresik, mereka nggak pernah ke mall Surabaya, PTC apalagi. Nah jadi tuh aku udah koordinir kan, ini jam ini dan lain-lain, udah kesepakatan. Nah ada masalah di pembayaran harusnya, tapi itu udah bisa aku atasi sendiri sih, tapi aku nggak bilang ke mereka karena kan aku udah bilang harganya segini, nggak mungkin aku naikkan kan. Jadi ya udah, mau nggak mau ya pakai uangku gitu. Terus setelah itu singkat cerita, waktu hari H itu tiba-tiba ada kejadian gini. Mereka kan nggak pernah ke sana gitu. Awalnya tuh mereka lihat aku, lihat pemanggilnya di depan gitu loh, udah benar. Nah waktu mau berapa langkah gitu loh menuju ke bioskop, harusnya itu lurus, malah mereka tuh belok, nanti tambah jauh. Jadi mereka tambah ke area bioskop yang di atas bukan yang di bawah, sedangkan bioskop kami itu di bawah gitu. Agak jauh tuh ya, agak effort jauh gitu. Terus teleponin, kamu kemana ini gitu. Terus ya aku jelasin harusnya kan bioskopnya bukan di situ. Terus mereka marah-marah, udah mulai marah, ya apa sih, soalnya udah jam segini kok ini sama. Nah itu tuh mereka itu tak suruh turun, tak suruh ikutin arah kayak satpam gitu. Mereka nggak mau, mereka mau aku nyamperin ke sana. Ya udah ya, aku kan buru-buru tuh nyampe ke sana, nyamperin ke sana. Lari-larian berapa mall besar gitu kan, aku lari-larian diliatin orang, teleponan ngos-ngosan. Mereka ternyata udah nyampe di bioskop yang bawah. Dia tahu gitu ngapain aku lari. Situ aku udah bela-belain, udah jamnya telat 15 menit 10 menitan. Ya udah langsung tak kasihkan tiketnya ke teman-teman duluan, aku yang terakhir. Saat duduk itu kami yang agak bisa gitu, di satu kursi gini tuh full kami semua. Terus habis gitu aku tuh minta maaf gitu, tapi mereka nggak ngerespon, mungkin ya lagi fokus ya. Terus aku minta maaf lagi, sampai pulang pun aku minta maaf, tapi mereka kayak tertekan gitu loh. Ekspresinya mereka itu kayak nggak seberapa ikhlas, nggak seberapa, kayak udah fan aja gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus aku tuh tiba-tiba pulang tuh nangis, kayak bilang, ya apa sih, aku udah bela-belain tapi mereka kok malah gitu nangis. Sampai tanyain ibuku, sampai tanyain mas-masku, kenapa nangis dan lain-lain. Sampai bilang, aku lo gak di konco-koncoku, aku bela-belain, makanya takut aku cuek kok ya, jadi marah gitu. Jadi waktu pas itu lagi booming suatu film, mau ngajak temen-temen. Iya. Nah, itu berapa anak ya kira-kira? Mungkin 10-an sih kan. 10-an ya. Lumayan banyak ya untuk ininya, film gitu. Untuk 10 anak seperti itu berarti emang dari Gresik jalan bareng ke Surabaya atau bagaimana? Iya, di pulang sekolah langsung gitu, rumahku dulu terus baru ke bioskop gitu. Itu
emang di hari sekolah atau ada hari apa emang libur weekend apa bagaimana? Ya di sekolah, kan aku kan sekolah kak. Oh, berarti siang. Iya. Langsung siang. Sorean ya. Oke, main. Eh, dari kamunya sendiri gitu kan, karena teman-temannya apa yang tidak merespon seperti itu, tidak ada apa ya, tanggapan yang menurut kamu itu tidak sepenuhnya, kamu merasa kamu itu maunya seperti ini, Iya betul. tapi tidak ada. Nah, itu bagaimana dari kamu sendiri? Apakah kamu sampai hari berikutnya, setelah hari itu, setelah nonton di hari berikutnya kamu tetap nangis seperti itu, atau tetap minta maaf ke teman-teman lain yang teman-teman ikut nonton gitu? Nangis sih sehari aja udah cukup sih, cuma langsung berikutnya itu saya tetap minta maaf, cuma mereka ya udah kayak udah lupain gitu loh, cuma ya gitu. Terbesit masih kayak waktu hari-hari itu kok gini gitu loh. Jadi saya udah ngasih jarak, jadi anak-anak ini tuh nggak bisa menghargai, gitu aja sih. Dari kamu sendiri gitu. Iya. Nah, selain dari teman-teman nih, apakah dari orang sekitar kamu juga pernah melakukan apa, kamu pernah diperlakukan atau kamu mengalami kejadian yang hampir serupa dari orang-orang terdekat? Enggak sih kalau terdekat, Nggak ada. ada. Terus kalau tanggapan orang-orang terdekat tentang ya, kalau misalnya kamu cerita atau kamu ketawa nangis gitu kan ya, nah itu bagaimana tanggapan orang-orang terdekat, entah itu keluarga atau teman-teman yang sekitar rumah, itu bagaimana? Ya itu tadi ya, disuruh cuek, disuruh bodo amat gitu aja sih. Jadi dari itu aja. Iya. Nah, kan dari teman-teman, dari orang-orang terdekat itu kan seperti itu gitu. Nah, terus maunya kamu itu bagaimana ke depannya? Yang pasti sih ya itu aku sifatku ya mulai gak cuek, terus suka pilih-pilih kalau mau bantu, apalagi di orang yang pernah buat aku sampai nangis-nangis gitu sih. Jadi kamu maunya stop buat tidak lagi peduli gitu Iya. sama orang-orang sekitar. Oke. Mungkin saat ini saya mau ambil kertas dulu, nanti Mbak Adel bisa nulisin beberapa yang saya mau berikan pertanyaan ya. Iya kok. Oke. Sebentar ya. Iya. Baik, terima kasih sudah mau menunggu Mbak Adel. Ini ada buku sama bolpen, Mbak Adel bisa tulisin untuk hambatan-hambatan apa saja yang Mbak Adel rasakan selama Mbak Adel tuh rasa sungkan, rasa rasa sungkanan untuk sama orang gitu. Hambatan dari Mbak Adel sendiri seperti apa? Tulis dari. Oke. Jangan lihat, jangan malu dilihatin. Oke. Saya tidak melihat. Gimana? Hambatan kayak apa ya kak? Hambatannya itu ya, kalau apa ya, kamu ngelakuin hal itu, kamu tuh dari diri kamu tuh nanti akhirnya gimana? Rasa ganggu gitu. Diganggu di kehidupan kamu seperti apa gitu.
ganggu kah, kamu ganggunya kenapa, kamu jadi seperti apa, kamu jadi seperti apa. Terus hambatan, masalah, apalagi Kak tadi? Lupa. Itu ya apa ya? Tadi kan hambatan Tentang cerita gitu ya kalau main ya, tanggapannya gitu. tanggapannya gimana, Udah cukup Kak. sini. Oke, dari sini ya. Oke. Oke, dan Mbak Adel sendiri ini menuliskan hambatannya itu selalu kepikiran atau menjadi overthinking dan suka nangis-nangis. Nah, overthinkingnya ini bagaimana Mbak Adel? Overthinking tetap di permasalahan itu atau malah merambat kemana-mana? Ya itu overthinkingnya tuh aku kan takutnya nggak punya temen gitu, jadi aku kayak gimana gitu sama temen sekarang. Itu aja sih. Maksudnya nggak punya teman, jadi teman sama sekali terus gimana? Oh, gini apa kan itu kan teman saya kan kecewa sama saya karena masa itu. Nah saya takutnya itu mereka nggak mau teman sama saya lagi gitu loh, jadi di sekolah nanti aku sendirian gitu. Oke, jadi overthinkingnya ke dikucilkan. Iya betul. Takut dikucilkan, takut tidak ada lagi teman-teman. Tapi ternyata sih Ternyata bagaimana? ternyata Oh itu beneran? iya beneran. Bukan masalah itu aja ternyata. Ya karena kan ya zaman dulu, zaman sampai sekarang sih ya sirkel-sirkelan. Seperti itu. Iya. Oke, karena Mbaknya seperti itu. Nah, mungkin Mbak Adel ingin apa ya? Manage buat melindungi diri Mbak Adel gitu. Mungkin Mbak Adel bisa tulisin bagaimana Mbak Adel mau keinginan melindungi diri Mbak Adel dari teman-teman seperti itu yang tidak mau merasakan rasa terima kasih atau tidak mau dibantu gitu, seperti itu. Mbak Adel seperti apa? Diri Mbak Adel, diri Mbak Adel. Oke, baik. Oke, dari Mbak Adel itu ngomongnya itu beranggapan biasa saja dan ya bodo amat gitu ya. Nah, dari ini tadi gitu kan ini cerita flashback. Apakah saat ini Mbak Adel masih tetap, apakah sudah terrealisasikan ini dari Mbak Adel atau ini malah untuk kedepannya seperti apa, gimana? Kalau realisasikan sih mungkin belum sepenuhnya sih, mungkin masih 80-85% lah. Jadi dari sebelumnya sudah sedikit ya. Iya. Coba berusaha untuk tidak lagi apa simpanan gitu. Oke, dari Mbak Adel seperti itu. Nah, tapi apakah sampai saat ini juga masih kadang beberapa kali ngerasain sungkan, masih kalau diminta tolong sama temen juga tidak dapat kata-kata terima kasih gitu? Itu masih dapatkah apa sudah tidak pernah lagi? Ya beberapa sih, kalau jawabnya nggak pernah dapat ya mustahil sih, karena kan ya ada orang itu yang lupa ataupun mereka ya udahlah rasa gitu aja mungkin gitu ya. Masih ada berarti ya untuk ada bantu tapi tidak terima kasih, atau bahkan tidak sesuai ekspektasi Mbak Adel gitu. Iya. Oke, dari situ. Nah, untuk Mbak Adel sendiri nih maunya kedepannya sampai akhirnya selesai ini mau bagaimana untuk kedepannya? Bisa bener-bener bodo amat gitu, mau bagaimana dari Mbak Adel, mau olah diri Mbak Adel, mau apa ya, dari Mbak Adel sendiri mau seperti apa untuk diri sendiri gitu, biar ya sudah bodo amat aja gitu. Jadi kayak teman-teman mau minta bantuan itu dipilih-pilah gitu.
mau seperti apa lagi gitu, selain jadi untuk berusaha biasa aja. Mau bagaimana? Boleh bagaimana aja. Dah. Oke, ini tetap berteman tapi tidak terlalu dekat. Oh, jadi mau Mbak Adel tetap menjalin silaturahmi. Iya. Kenapa tetap seperti itu? Kan ininya mau cuek tapi tetap mau berteman itu kenapa? Ya kan karena kan sewaktu-waktu nantinya kan kita juga butuh namanya teman ataupun bantuan, karena kan kita kan sebagai makhluk sosial ya kayak Iya, betul. ya, jadi ya saling tetap aja sih bantu, saya membantu berteman tetap berteman, tapi nggak terlalu kayak erat banget kayak dulu gitu. Oke. Ada jarak gitu kan. Berarti sama teman-teman yang kemarin-kemarin itu juga udah berjarak atau tetap Komunikasi. Komunikasi sih tetap, cuma ya gitu kalau ada sesuatu aja sih ya kan mereka juga punya kesibukan lain gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada dari Mbak Adel sendiri juga mau apa ya, selain dari tetap berteman, ada mungkin apa ya, perkataan orang atau ada satu Tingkah laku iya yang kayak ini harus saya contoh gitu, apa bagaimana gitu, atau ada kata-kata orang yang oh iya gitu, jadi teringat kata-kata orang yang misal orang ini berucap ke Mbak Adel secara sepintas saja, ternyata Mbak Adel ingat itu, mungkin apakah ada atau bagaimana? ya mungkin itu tadi masukan dari orang-orang terdekat kalau misalkan bersikap bodo amat dan nggak terlalu apa ya dekat-dekat dengan teman. Jadi teman tuh dekat tuh boleh, tapi jangan terlalu apa-apa itu sungkan gitu. Oke. Apa sungkan? Oh iya benar-benar apa yang ngerasa bersalah banget Iya gitu ya. betul. Oke. Bagaimana perasaannya setelah konseling ini? Sedikit lega kah atau bagaimana? Ya gitu ya, alhamdulillah saya sudah bisa bercerita dengan kakaknya juga bisa mendengarkan dengan baik ya, terima kasih loh kak. Iya, sama-sama. Walaupun agak flashback ya kak, Iya, jadi agak sedih, maaf ya kak, terlalu relax nggak apa-apa. ya. Ada ya, ini relax Relax juga kan tapi dari gini, tadi. ceritanya Oke. saya tuh tegang kayak gitu tapi udah relax emang. Oke. Iya. Iya karena flashback Iya. jadi coba buat agak ada trauma dikit tapi ya udahlah ya. ada sedikit ketakutan untuk Iya, bercerita, emang betul. betul-betul ada itu, nggak apa-apa, kita bercerita, kamu nyaman, saya yang sudah terima kasih sudah mau bercerita juga. Nah, Iya. oke, karena ini progresnya Mbak Adel yang mau bersikap biasa aja dan tetap mau berteman, Iya. mungkin di next berikutnya, konten berikutnya mungkin Mbak Adel bisa ada progres dari tidak lagi mau mau membantu secara sukarela gitu kan. Iya. Nah mungkin bisa nanti di konseling berikutnya saya akan memberikan saya akan menanyakan apakah progres itu sudah berjalan dengan baik atau malah terhambat gitu. Nanti kita proses lagi konseling berikutnya gitu ya. Oh ya, boleh. Oke. Nanti aja ya kak, saya WA kapan jadwalnya itu ya. Oke, siap, nanti kita akan menguatkan. Terima kasih banyak Mbak Adel untuk Ya, juga. ini. Kasih ya kak. Ya, Bye. dah.